Ya, pemirsa, Anda kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Mas Herzaki dan juga Prof. Asep Warlan. Nih, Mas, saya ingin ke Mas Herzaki lagi. Mas Herzaki, apakah isu kudeta ini juga menjadi salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas dari Partai Demokrat sendiri? Kalau dari kami jelas tidak ya Mbak ya, karena mana ada sih partai yang ingin dikudeta? Betul, Mana ada sih partai yang pengen istilahnya itu diintervensi oleh kekuasaan? betul. Ya kan, mana ada partai yang ingin tahu-tahu ada sekelompok oknum kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya mengambil alih partai kami, nggak mungkin Mbak. Itu tidak ada dalam kepikiran kami. Tetapi kenapa kemudian kami ini mempublikasinya ke publik, ke masyarakat luas, karena ini tadi lagi-lagi untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada oknum kekuasaan, mentang-mentang ada di kekuasaan, jangan kira kami takut gitu. Kami kuat ini gitu loh ya. Kami solid gitu ya. Kami sampaikan pesan itu, dan ini juga kami sampaikan juga kenapa agar menjadi inspirasi kita bersama kepada partai-partai politik lain. Karena kalau kami biarkan, ini bisa akan terjadi kembali di partai-partai lain gitu. Akan menjadi kebiasaan juga ke depannya Mbak, pada saat ada yang punya kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa jangan takut ya. Kita tahu demokrasi kita sangat-sangat merosot kondisinya saat ini, orang banyak yang takut berbicara dan macam-macam ya. Tetapi jangan takut, kalau kita memperjuangkan kebenaran, kalau kita memperjuangkan melawan ketidakadilan, ayo, Partai Demokrat siap berjuang bersama. Ini pesan yang sangat kuat yang kami berikan kepada publik, kepada teman-teman parpol lain. Kalau kemudian ternyata publik melihatnya bahwa, wah ini nih, sesuai dengan aspirasi saya ini kayak gini nih parpol yang saya, wah ini hebat ini, berani melawan kekuasaan yang semena-mena. Loh, kemudian mereka kemudian menjadi mendukung kami, arus publik mendukung kami, ya ini kan itu namanya rezeki Mbak. Ini alhamdulillah gitu loh. Ya karena bagi kami jelas kalau kita berkoalisi dengan rakyat, dukungan itu akan datang. Ya, oke kami memang tidak punya uang, kami tidak punya jabatan di pemerintahan. Mungkin kami banyak yang swadaya nih gitu. Ya, ya kan. Tetapi ya tadi publik itu kan tahu mana yang genuine, mana yang tidak. Mana yang konsisten mendukung mereka, mana yang tidak gitu. Bukan hanya datang sekali, bantu terus tinggal, kan enggak gitu. Tapi terbukti dalam perjalanan Mas Ahaye ini dari bulan Maret ini perjuangan kader kami sangat-sangat jelas, Mbak. Kita sangat konsisten di tiap daerah dan kita terus pantau gitu. Jadi pada saat ada kisruh, katakanlah bansos di daerah mana yang dari pemerintah atau ada info belum dapat bantuan segala apa, kami langsung sampai ke siapa yang bisa bantu daerah situ. Nanti bantuan pemerintah kita nggak tahu kapan, mungkin seminggu 2 minggu, biarkan aja kita bantu apa yang kita mampu. Kalau pemerintah bisa 600.000 atau 300.000, loh kok kita hanya bisa bantu 50.000, ya nggak apa, bantu aja. Kalau misalnya di situ pemerintah harusnya mengcover satu desa ada 1.000 orang, tapi kalau kita hanya bisa bantu 50, ya bantu aja. Kan kalau semua punya idealisme seperti itu ya, bergerak seperti itu, kan bukan hanya elemen Partai Demokrat kan, bisa aja ada lembaga-lembaga lain, institusi-institusi lain juga yang tergerak juga, ayo kita bantu yuk. Bayangkan kalau tahu-tahu ada 200 lembaga atau 20 lembaga, masing-masing 50, udah terpenuhi itu 1.000 kepala keluarga terbantu. Ini kan sederhananya begitu Mbak, cara pikir kami bahwa kita lakukan dengan baik. Jadi kalau lagi-lagi apa yang kami lakukan saat ini mendapat atensi publik, mendapat apresiasi publik, ya mungkin karena apa yang kami lakukan ini berarti sudah di jalur yang tepat, dan berarti kepemimpinan Mas Ahaye sebenarnya sudah sangat tepat dong gitu. Sehingga apa yang mereka sampaikan sebagai alasan untuk mengusulkan KLB ya udah mentah semua Mbak gitu loh. Ya kan? Katanya kepemimpinan Mas Ahaye tidak baik, tidak bagus sehingga membuat partai menjadi hancur loh. Elektabilitas naik pesat loh. Sebelum isu ini aja kita sudah tinggi loh Mbak. Dan mungkin setelah isu ini kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Tapi lagi-lagi bagi kami Mbak, mohon maaf, elektabilitas atau survei ya itu adalah salah satu alat ukur saja memotret keadaan saat ini ya, tidak untuk berpuas diri tapi justru memicu kami juga ya kan, memacu kami untuk bekerja jauh lebih keras lagi, karena berarti apa, ada harapan besar nih yang diberikan kepada kami gitu ya kan. Harapan besar ini kan tidak boleh juga kita sia-siakan, jangan sampai mereka kecewa. Mungkin ada ruang-ruang kosong yang wajar Mbak, namanya situasi lagi sulit begini, tidak bisa di-cover oleh pemerintah semuanya, ya apa yang bisa kita bantu gitu loh Mbak ya kan. Tapi ya mohon maaf, tapi kok bukan berarti kami juga ada kebijakan pemerintah yang kurang pas, pasti kami akan juga kritisi gitu loh ya. Bagi kami bantu masyarakat itu sangat penting, meskipun memang kadang kebijakan pemerintah ada yang tidak pas. Kan beda nih, jangan mentang-mentang kita mengkritis pemerintah lalu kita nggak mau bantu masyarakat yang kesulitan atau kesusahan gara-gara kebijakan pemerintah, itu salah. Kita harus bantu pemerintah dimanapun, bantu masyarakat dimanapun kita berada gitu. Nah, Prof, saya ingin ke Prof Asep lagi. Menurut Prof sendiri nih, bagaimana Anda melihat kepemimpinan AHY selama ini?
Pak Ahy itu kan sangat jelas tegas gitu ya. Itu merupakan titisan politis dari Pak SBY begitu ya. Nah, oleh karena itu pasti dia tidak mau mengecewakan orang tuanya atau keluarga besar Demokrat. Pasti itu komitmen yang hemat saya sudah tertanam di dalam tubuh dalam diri AHY. Yang kedua, AHY ini juga memang punya suatu orientasi politik yang lebih jelas gitu ya. Sehingga dia punya poin besar gitu. Misalnya dia komunikasi politik dengan berbagai macam pihak begitu ya. Nah, itu memang saya AHY punya bagus dalam komunikasi politik dengan berbagai macam pihak gitu ya. Dan yang ketiga, keunggulan beliau adalah memang dia masih tidak punya beban politik yang lama begitu, sehingga dia masih tabula rasa, sehingga dia bisa bergerak begitu dengan leluasa tanpa ada beban politik yang disandang, yang diemban oleh Pak AHY. Ini kunci dari keberhasilan kalau misalnya Pak AHY akan merawat citra ini gitu ya dari AHY ini. Tapi di sisi lain memang ada problem misalnya. Jangan sampai nanti AHY hanya sebagai pion saja dari tokoh-tokoh senior, terutama Pak SBY gitu ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. AHY tunjukkan bahwa yang bersangkutan itu punya kompetensi, punya integritas, punya relasi yang luas begitu ya, dan punya keberpihakan pada Demokrat, punya keberpihakan pada demokrasi. Itu hemat saya penting. Jangan sampai AHY hanya sekadar pelengkap penderita dalam tanda petik karena di bawah bayang-bayang Pak SBY. Yang kedua, kelemahan beliau adalah memang dari segi pecaturan politik nasional masih belum teruji, terasah begitu, belum terlalu matang begitu ya, sehingga ini menjadi perhatian gitu ya. Nah, oleh karena itu ini tantangan uji kudeta itu. Kalau beliau lolos, kalau beliau berhasil mengatasi ini, itu ujian pertama yang memang menjadi poin besar bagi beliau. Gitu ya, ternyata misalnya semua kompak, semua berhasil, semua terkonsolidasi, semua memang mendukung beliau, mendukung jajaran pimpinan sekarang ini. Nah, itu artinya ujian. Karena kalau tidak diuji, sulit sekali untuk melihat kualitas atau standar seorang pemimpin kalau tidak diuji. Lagi-lagi ini ujian. Sejauh mana keberhasilan beliau ini. Yang ketiga, jangan sampai nanti terkesan AHY ini hanya sekedar mengantarkan untuk ambisi pribadi. Pribadi menjadi wapres, wakil presiden, atau menjadi apapun. Tunjukkan bahwa AHY ini sebetulnya tidak hanya melulu untuk kepentingan pribadi AHY begitu ya, tapi juga untuk membangun Demokrat lebih kuat, lebih dicintai rakyat gitu ya, lebih bisa menempatkan orang-orang terbaiknya di parlemen maupun di ini. Jangan ada korupsi lagi. Itu harus menjadi PR Pak AHY. Jangan ada kader-kader yang korupsi. Sebagaimana sebagaimana SBY juga terpukul ketika beliau berhasil tahun 2009, 2014 itu ambruk atau turun karena problem kadernya begitu. Yang terjerat korupsi begitu. Nah, AHY harus menunjukkan kualitas itu, bahwa dia harus membersihkan orang-orang yang punya mental tercela itu begitu ya. Nah, oleh karena itu Pak AHY jangan sampai nanti terkesan bahwa ya bisnis usual gitu, membangun partai ya biasa-biasa saja begitu ya, tanpa ada prestasi, tanpa ada karya, tanpa ada manfaat bagi publik begitu. Terasa adanya dan terasa manfaatnya begitu. Itu Partai Demokrat harus begitu. Mudah-mudahan Pak AHY mampu membawa Demokrat pada posisi yang lebih baik begitu ya dari keadaan yang hari ini, yang memang Demokrat belum menunjukkan prestasi karya yang lebih meluas gitu, tidak hanya untuk kepentingan internal tapi juga untuk kepentingan rakyat banyak begitu. Itu yang kita lihat dari Pak AHY, Mbak Sandra. Oke. Prof, juga bertebaran informasi bahwa ada adu domba antara AHY dengan Ibas adiknya sendiri ya. Bagaimana Prof melihat ini? Ini apakah ini juga ujian untuk AHY? Mas Ibas sudah menyatakan klarifikasi itu gitu, bahwa saya tidak boleh diadu domba, apalagi bukan hanya sekedar wakil ketua umum, tapi juga saya sebagai adiknya AHY, Mas AHY. Jadi itu sudah diklarifikasi begitu ya. Nah, orang-orang yang akan mengacak-ngacak atau katakanlah akan mengambil alih kepemimpinan itu memang bagaimana cara gitu, berbagai macam cara begitu, termasuk diantaranya adalah mengadu domba antara AHY dengan adiknya, dengan Pak Ibas, dengan Mas Ibas. Jadi itu bagaimana cara. Jangan-jangan nanti misalnya tidak hanya dua orang ini, tapi tokoh-tokoh lainnya misalnya. Terus, nah pengadu dombaan yang seperti ini harus diwaspadai oleh kader-kader, termasuk di daerah. Karena daerah itu rentan dengan hal demikian. Kondisi daerah itu kan sangat boleh jadi begitu ya, konflik-konflik internal mereka kemudian dibawa kepada
kepada isu-isu DPP begitu, atau pusat atau nasional begitu. Jadi hemat saya penting gitu ya. Daerah itu penting menjaga kekompakan itu. Jadi isu yang beredar di publik ini bahwa ada sedikit konflik atau friksi antara Pak Ibas dengan Pak itu hemat saya merupakan bagian dari tantangan untuk dijawab, tantangan untuk diklarifikasi, dan tantangan untuk dipastikan itu tidak ada yang namanya konflik internal dari elit-elitnya Partai Demokrat gitu. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Mas Ibas begitu, Mbak Sandra. Ibas ya. Oke, baik. Terakhir mungkin Prof. Asep, adakah pesan atau mungkin juga harapan dengan adanya kudeta ini apa yang seharusnya dilakukan dan juga apa yang diharapkan harusnya oleh partai-partai politik agar kejadian serupa ini tidak terjadi di dalamnya? Mas Sandra, kita pastikan bahwa secara umum dulu ya, partai-partai itu berani untuk mengatakan tidak atas intervensi kekuasaan. Mengatakan tidak di dalam kaitannya dengan upaya memasukkan orang-orang yang bisa merusak soliditas dari sebuah partai. Tidak, itu harus dijaga betul semua partai. Karena kalau dia dimasukkan dan orang-orang yang bisa berkhianat pada partainya, itu akan meruntuhkan marwah, meruntuhkan kekuatan partai kalau dia bisa diintervensi. Gitu, terutama oleh kekuasaan. Itu hemat saya harus dijaga betul. Yang kedua Mbak Sandra, kepada partai-partai, binalah kader-kader yang terbaik. Jangan hanya sekedar dia kenal dengan pengurusnya, dia banyak uang dengan pengurusnya, dengan banyak uang, dia banyak punya massa. Tidak itu, tapi kualitas. Jadi rekrutmen politik harus benar-benar diseleksi, ada penyaringan yang sangat ketat untuk menjadi kader-kader terbaiknya di sebuah partai. Supaya tidak mudah tadi diacak-acak, tidak mudah diganggu oleh yang lain. Yang ketiga, memang harus berusaha untuk bisa mandiri, terutama dalam bidang keuangan. Jangan sampai nanti mereka harus bergantung pada yang lain. Nah, ketika bergantung baru bisa diintervensi. Itu umumnya. Segitu. Jadi hemat saya itu perlu diperbaiki pada partai politik kita. Nah, khusus untuk Demokrat, hemat saya, Mbak Sandra, memang Pak SBY harus turun tangan. Istilah beliau itu turun gunung. Gitu ya, untuk menyelesaikan ini. Khawatir memang kalau tidak turun gunung, itu bisa merepotkan banyak pihak di Demokrat sendiri. Karena yang dilawan pada petik ya, itu kekuasaan yang hemat besar begitu ya. Kekuasaan uang, kekuasaan posisi, kemudian juga kemungkinan juga adalah hubungan-hubungan dengan para pengurus di daerah. Jadi pastikan bahwa Pak SBY harus turun gunung, mengamankan. Kita tidak cukup lama untuk menghadapi 2024. Kita cukup terdesak gitu dengan waktu-waktu yang memang perlu disiapkan oleh semua partai, termasuk Demokrat. Jadi kalau ini dia diganggu, dia direcoki gitu ya, dia dilemahkan begitu, ini akan terpuruk nanti 2024. Pastikan bahwa Demokrat itu ketika Pak SBY turun gunung, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah kuat kembali, sudah bisa memastikan keyakinan bahwa mereka bisa bekerja, bisa berfungsi, bisa melayani rakyat, dan bisa berkompetisi dalam helatan demokrasi di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita doakan demikian, Mbak Sandra. Oke, Mas Herzaki, terakhir mungkin harapan Anda atas adanya isu yang sedang berjalan saat ini, atau isu kisruh kudeta saat ini, seperti apa? Ya, harapan kami begini, Mbak, tolonglah gitu ya. Kepada oknum kekuasaan, tolong jangan mentang-mentang berkuasa, Anda kemudian menyalahgunakan kekuasaan Anda. Ya, ini presiden yang sangat-sangat tidak baik buat demokrasi kita gitu. Lebih baik kekuasaan Anda digunakan untuk fokus membantu Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Ya, untuk mengelola konflik mengelola pandemi ini, mengelola resesi ekonomi ini. Masyarakat sedang susah, rakyat sedang susah. Mari dibantu gitu. Yang kedua buat kader-kader kami, ya ini bagaimanapun perubahan harus terjadi gitu. Ya. Kita bagaimanapun Demokrat memutuskan berkoalisi dengan rakyat dan menjadikan amanah di partai maupun di legislatif maupun di eksekutif itu adalah buat membantu rakyat, bukan mengambil keuntungan untuk pribadi atau golongan. Ya kalau emang senior atau teman-teman ada yang merasa kurang cocok dengan falsafah yang Partai Demokrat ini atau nilai Partai Demokrat ini, ya jangan membuat kacau atau kisruh di Partai Demokrat lah. Silakan cari aja partai lain yang mungkin lebih cocok tadi, ya. Mungkin ada partai lain yang bisa menampung Anda yang senang mencari keuntungan gitu dari posisinya di partai, malah memanfaatkan keuntungan
di tengah kesulitan masyarakat, itu bukan value-nya Partai Demokrat gitu. Tapi kalau masih tobat, mau insaf ya kan, ayo kita tetap buka kok ruang untuk rekonsiliasi. Apalagi mungkin untuk kader-kader di daerah yang ditipu daya gitu ya kan, di bujuk rayu mereka ternyata terjebak gitu. Sangat terbuka buat kami. Kami tidak mau asal pecat karena bagaimanapun butuh waktu lama kami untuk memecat karena ada prosedur dan mekanisme ya yang masih kita terapkan. Kira-kira seperti itu Mbak, harapannya kami minta tolong janganlah Partai Demokrat yang sedang sibuk bantu masyarakat yang sedang kesusahan karena pandemi dan lagi bencana di mana-mana diganggu gitu. Janganlah ganggu kami gitu ya. Tolonglah itu nafsu kekuasaannya ditahan-tahan dikit, tolonglah bangun aja partai sendiri ya. Itu atau bentuk partai sendiri, jangan ganggu kami yang sedang fokus membantu rakyat. Oke, baik. Terima kasih Mas Herzaki atas diskusinya pada malam hari ini. Juga semoga bisa menjadi informasi yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat dan semoga isu ini juga bisa terselesaikan dengan baik, yang juga bisa membuat Partai Demokrat ini semakin kompak dan semakin berkonsolidasi. Nah, baik, untuk itu pemirsa juga Prof. Asep, terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami di dialog malam kali ini. Saya Sandra Adriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog malam selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.